Oke, baik, di sini kita akan bahas yaitu statement perulangan atau looping, di mana perintah yang akan kita gunakan nanti dalam melakukan perulangan ini adalah ada tiga, yaitu ada for, perintah while, dan perintah do while. Oke, di sini kita lihat pengertian perulangan atau looping. Statement pengulangan jenis ini digunakan untuk melakukan pengulangan yang telah diketahui banyaknya. Jadi, kita dalam melakukan perulangan ini kita harus tahu dulu berapa banyak kali perulangan yang dilakukan, ya. Nah, contoh kita membuat pengulangan mencetak angka 1 sampai 10. Jadi, di situ nanti kita harus tahu dulu berapa batas perulangan yang kita akan cetak. Oke. Nah, nanti perulangan itu akan berhenti jika nanti sudah memenuhi batas akhirnya. Pada program C++, kita mengenal tiga jenis macam perulangan atau looping, yaitu ada for, while, dan do while. Yang pertama kita lihat perintah for. Pengulangan dengan menggunakan statement ini, kita harus memiliki sebuah variabel sebagai indeksnya. Namun, tipe data dari variabel yang akan digunakan sebagai indeks haruslah tipe data yang mempunyai urutan yang teratur. Misalnya tipe data int, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian bisa juga menggunakan tipe data char, A, B, C, dan seterusnya. Nah, bentuk umum atau rumusnya atau sintaksnya bisa kita lihat ada dua rumusnya. Untuk pengulangan yang sifatnya menaik atau increment, yang kedua adalah untuk pengulangan yang sifatnya menurun atau decrement. Nah, di sini kita lihat ada for, kemudian apa variabel yang perulangannya, kemudian nilai awal, kondisi yang diuji, kemudian variabel plus plus kalau dia menaik. Kemudian bedanya di sini ada plus plus. Nah, kalau dia decrement dia adalah variabel kurang-kurang. Nah, kalau dia sifatnya menurun. Di sini kita lihat contoh, ya, latihan pertama mencetak angka 1 sampai 10 secara ascending dan sebaliknya mencetak angka 10 sampai 1 secara descending. Nah, yang pertama kita buat dulu file headernya, kita buat sini include. Kemudian di sini kita buat iostream. Lalu di sini kita gunakan namespace std. Masuk ke bagian fungsi. Oke, baru kita buat return. Nah, di sini adalah kita buat dulu yang namanya sebuah variabel perulangan. Misalnya kita buat sini adalah int x. Lalu kita buat perulangannya menggunakan for. Lalu kita buat sini x sama dengan 1. Itulah sebagai nilai awal. Kemudian masuk ke bagian kondisi, kita uji di mana x lebih kecil sama dengan 10. Oke, batas akhirnya adalah 10. Bagaimana terhadap si x? Berarti nilai si x lebih kecil karena si x adalah 1, lebih kecil atau sama dengan 10. Kemudian supaya dia lompat-lompat 1, ya, supaya dia lompat-lompat 1 atau bertambah-tambah 1 dia, maka kita buat x plus plus. Oke. Buka kurung kurawal, kemudian di sini masuklah ke bagian statement. Oke, di sini kita buat adalah cout, kemudian kita cetaklah yang namanya variabel cx. Oke. Nah, di sini kita kasih keterangan supaya lebih jelas. Ini kita buat adalah perulangan secara ascending, ya, atau disebut juga adalah increment. Oke. Increment. Nah, kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya, kita compile, kita simpan di desktop, misalnya, kemudian saya buat sini adalah latihan 1, ya. Sini saya buat latihan 1. Nah, di sini adalah mencetak angka 1 sampai 10. Nah, di sini kan angkanya terlalu rapat, ya. Bisa kita kasih jarak, ya. Di sini cout, kemudian kita kasih spasi seperti ini dan cetak lagi variabel cx. Kalau sudah, kita jalankan, compile and run. Oke. Nah, yang berikutnya, di sini kita buat yang namanya perulangan, ya, perulangan secara descending, atau sebelah ini adalah decrement. Oke. Nah, di sini kita buat perintahnya adalah for, kemudian kita buat di sini cx, variabelnya boleh sama, ya, dengan variabel perulangan di atas.
Nah, di sini kita buat kita akan mencetak angka 10, 9, 8 sampai 1. Jadi nilai awalnya kita ganti jadi 10. Kemudian kondisinya lah di mana X lebih besar ya, nilai si X lebih besar sama dengan 1 dengan nilai akhir ya. Nah, kemudian di sini kita buat X kurang-kurang. Oke. Nah, lalu di sini buka kurang-kurang awal, kita cetaklah ya. Yang pertama kita cetak spasi, kemudian cetak lagi perulangan si X seperti ini. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini supaya dia tidak satu baris. Nah, di sini kita gunakan baris baru ya. Di sini kita buat cout, kemudian kita buat sini NDL. Oke, seperti ini. Kalau kita jalankan, maka dicetak nanti sebanyak 2 baris, perulangan pertama dan perulangan kedua. Seperti ini. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi di sini, mencetak bilangan genap atau bilangan ganjil. Keterangannya di sini mencetak bilangan genap. Oke. Ini kita kopikan saja ya, ini kita kopikan yang di atas. Ini. Oke. Kita Ctrl C, kita buat di bawah. Seperti ini. Hanya saja sebelum melakukan atau mencetak statementnya, di sini perlu kita uji ya sebelum dicetak. Jika kemudian kita buat sini X ya, mod berarti sisa bagi ya. Jika si X dibagi 2 sama dengan 0. Jadi setiap bilangan di antara 1 sampai 10 kalau dibagi 2 sisa baginya 0 atau habis dibagi 2, maka dicetaklah nanti si X gitu ya. Nah, kalau sudah kita lihat hasilnya, maka nanti akan dicetaklah bilangan genap. Oke, ini kita turunkan. Di sini kita buat perintah cout NDL seperti ini. Oke, kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya kita buat lagi di sini. Oke, kita kopikan lagi sampai tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita buat keterangannya adalah mencetak bilangan ganjil. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita buat jika variabel si X dibagi 2 sisa baginya 1. Di sini kita buat, maka dicetaklah si X. Berarti setiap bilangan yang ada di antara 1 sampai 10 kalau dibagi 2 sisa baginya 1, maka itu adalah dianggap bilangan ganjil. Oke, kalau dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Oke. Ini. Di sini sama juga. Di sini kita buat dulu yang namanya perintah mencetak baris kosong. Seperti. Nah, muncullah baris terakhir yaitu angka yang bilangan ganjil. Di sini ada 2 perulangan, yaitulah membuat perulangan angka 1, 2 dan 3 ini. Oke, dan mengulangi angka 1 sampai 10. Jadi ada 2 angka di sini secara berulang, yang ini dan yang sebelah kanan. Kalau untuk hasilnya itu nggak diulangi ya, hanya saja nanti adalah variabel perulangan si A dengan si B ini dikalikan sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Kita masuk ke contoh, kita Ctrl N. Nah, di sini kita buat lagi include, kemudian iostream. Lalu gunakanlah namespace std. Baru kita masuk ke bagian fungsi. Lalu kita buat return 0. Nah, di sini kita buat ada 2 variabel. Kita buat sini adalah int a, b. Lalu kita buat perulangan yang pertama for, kemudian buka kurung a. Ini kita buat dulu yang namanya perulangan yang membuat angka berulang 1, 2 dan 3. Berarti sini ada 3 kali perulangan. Maka di sini kita buat A sama dengan 1, di mana A lebih kecil sama dengan 3. Ya, batas akhirnya adalah sampai 3. Inilah nilai awal.
Oke, ini adalah nilai akhir sampai 3. Oke, kemudian kita buat sini A++. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini untuk perulangan yang kedua, for buka kurung CB. Oke, kemudian sama dengan 1, nilai awalnya 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah diulangi, dicetak. Oke, lalu di sini kita buat di mana B lebih kecil sama dengan 10, kemudian titik koma B++. Oke. Nah, kemudian di sini kita buatlah format perulangan seperti yang ada di contoh. Berarti inilah tadi variabel si A dikalikan variabel si B sama dengan hasil perkaliannya berapa. Nah, lalu di sini kita buat cetaklah si out. Kemudian yang pertama yang dicetaklah si variabel si A itu dulu. Kemudian cetak lagi yang namanya simbol perkalian. Oke. Kemudian cetak lagi yaitu adalah variabel si perulangan si B. Kemudian cetak lagi yaitu simbol sama dengan. Kemudian cetak lagi A dikali B. Nah, supaya dia berpindah baris maka kita gunakan ENDL. Silahkan kita jalankan. Oke, di sini kita buat perkalian. Sehingga nanti muncullah di sini perkalian. Ini kalau kita lihat. Oke, ini ada perkalian 1 kali 1 sampai 1 kali 10. Nah, di sini kita kasih jarak antara perulangan perkalian 1 dengan perulangan perkalian 2 dan seterusnya. Jadi di sini kita buat di antara for ini kita buat perintah cout kemudian ENDL. Sehingga nanti sudah ada batas perkalian 1 dengan perkalian 2 gitu ya. Seperti ini. Di latihan kedua ini di sini ada looping kurang 1. Nah, jadi seperti contoh yang ini ya di latihan pertama. Nah, kita hanya menambahkan seperti perulangan pertama ini di dalam spasi yang kita buat tadi di sini, tinggal kita buat kalimat yaitu adalah looping. Seperti ini. Oke, maka nanti akan dicetaklah looping ini secara berulang dan dicetak lagi angka perulangan angka 1 sampai 10 sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Seperti ini ya. Ini looping 1, looping 2. Oke. Jadi supaya dia ke bawah pencetakan loopingnya ini, maka kita buatlah di sini perintah yaitu adalah ENDL seperti ini. Oke, kita jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi. Di sini ada perintah while, di mana statement ini akan melakukan pengecekan kondisi di awal blok statement. Dalam hal ini pengulangan hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan di dalamnya terpenuhi atau benar-benar. Berarti selagi kondisinya yang diuji itu bernilai benar, maka akan tetap selalu diulangi, ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya tidak sudah salah, pengujiannya sudah salah, maka perulangan akan berhenti. Nah, jika kondisi yang didefinisikan bernilai salah tidak memenuhi, maka statement dalam blok pengulangan tidak akan pernah dieksekusi program, ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian di sini kita lihat bentuk umum rumus atau sintaksnya. Di sini adalah perintah while, kemudian kondisi yang diuji, kemudian statementnya akan diulang. Nanti di sini kita lakukan pencetakan, dan di sini ada variabel plus plus dan variabel kurang-kurang. Oke, apakah dia secara ascending menaik, apakah secara menurun, gitu ya. Nah, di sini kita lihat menampilkan angka kelipatan 4 dari 1 sampai 100. Oke, kalau yang tadi kan lompat-lompat 1. Jadi di sini angka mulai dari 1 sampai 100 tapi dia lompat-lompat 4. Bagaimana caranya kita lihat? Nah, di sini kita buat dulu file header, include, kemudian stream. Di sini kita buat lagi using namespace std, baru masuk ke bagian fungsi utama, baru kita buat return 0. Nah, lalu di sini kita buat variabel perulangan, ya, variabelnya di sini kita buat intx misalnya. Oke.
Nah, di sini yang pertama adalah tentukan dulu nilai awalnya. X sama dengan 1. Oke, karena kita mencetak angka 1 sampai 100. Lalu kita buatlah di sini perulangannya adalah menggunakan while, kemudian buka kurung, masuk ke bagian kondisi di mana X lebih kecil sama dengan 100. Jadi nanti akan diulang sebanyak 100 kali. Inilah sebagai nilai akhirnya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi buka kurung kurawal. Lakukanlah untuk mencetak statement. Maka di sini kita buat cout, cetaklah si X. Nah, kemudian kita buat di sini lompatannya ya, apakah dia tambah-tambah atau kurang-kurang. Di sini kita buat X sama dengan di mana X tambah-tambah 4. Karena kita buat tadi di contoh adalah lompat-lompat 4. Oke. Nah, lalu di sini kalau sudah diketikkan semuanya sampai tutup di bagian return. Nah, di bagian fungsi utama kita tutup. Nah, di sini kita jalankan dulu biar kita lihat hasilnya apakah muncul angka kelipatan 4 di antara angka 1 sampai 100. Nah, di sini kita lihat compile and run. Oke, saya buat sini perintah while. Nah, maka nanti dicetaklah di sini mulai dari angka 1 sampai 97. Oke, di sini kita kasih dulu jarak. Sini cetak, baru cetak lagi si X. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, mencetak angka 1 sampai 97. Nah, jadi di sini kan yang pertama dicetak angka 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 100? Ya. Kalau ya, dicetaklah si X. Nilai si X kan 1 ya, di awal kan 1 dicetak. 1 tambah 4 5, naik ke atas. Ini sudah 5. Apakah 5 itu lebih kecil sama dengan 100? Ya, dicetaklah 5. Kemudian 5 tambah 4 dan seterusnya seperti itu sehingga nilai awalnya terus berubah ya, terus berubah dan diujilah nanti sampai kondisi itu bernilai benar. Oke. Yang berikutnya kita lihat lagi, di sini menampilkan angka ganjil dari 1 sampai 27. Nah, ini kita buat nilai awalnya tetap 1, nilai akhirnya kita buat 27. Nih. Kemudian di sini kita buat ditambah tambah 2. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5. Jadi di sini penambahannya tambah-tambah 2. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini dia. Ini sudah dicetak angka bilangan ganjil. Perintah yang terakhir yaitu ada do while. Statement ini akan melakukan pengecekan kondisi di akhir blok statement ya. Jadi ini pengujiannya atau kondisinya akan dibuat di akhir perintah atau program. Dalam hal ini pengulangan juga hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan di dalamnya terpenuhi atau benar-benar. Ini sama juga seperti yang tadi, selagi masih benar akan dilakukan perulangan. Namun bila kondisi tidak terpenuhi dalam pengulangan ini, proses minimal akan dilakukan 1 kali. Oke. Nah, sebagai bentuk umum atau rumus atau sintaks untuk do while ini diawali dengan perintah do, statement yang akan diulang, variabel plus-plus dan variabel kurang-kurang kalau misalnya menaik atau menurun. Nah, kemudian di sini terakhir adalah while kondisi. Kalau yang tadi dia di atas ya, perintah while dan kondisinya. Nah, di sini kita buat contoh sederhana, mencetak angka 1 sampai 10 misalnya. Jadi sini kita buat dulu include, kemudian iostream, gunakanlah namespace std, bagian fungsi, kemudian return 0. Oke. Nah, lalu di sini kita buat yang namanya variabelnya sama seperti yang tadi. Kita misalnya adalah a, int a. Kemudian ini kita buat nilai awalnya dulu, x sama dengan 1. Kemudian do. Lalu buka kurung kurawal. Di sini kita buat statementnya yaitu adalah cout, cetaklah si x. Ya, yang pertama kita cetak dulu spasi, kemudian cetak lagi si x. Nah, kemudian di sini kita buat adalah x sama dengan x tambah 1. Lalu di sini kita buat perintah while setelah tutup kurung kurawal. Kemudian kondisinya kita buat di mana x
lebih kecil sama dengan 10. Kemudian titik koma seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya, kita jalankan, maka akan dicetaklah nanti angka 1 sampai 10 seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir untuk mengerjakan tugas saya akan bahas di sini. Silakan nanti kita buat perulangannya seperti ini ya, perkalian. Ya, dengan menggunakan perintah for bisa, perintah while atau do while. Oke, di sini kita buat perulangan seperti ini. Kita buat dulu sini file header, include iostream using namespace std, kemudian masuk ke bagian fungsi, kemudian return 0. Nah, lalu di sini kita buat variabel perulangan. Kita buat sini inta, b. Oke, sama seperti yang tadi, 2 kali perulangan ya. Di sini kita buat for a sama dengan, di sini kita lihat perulangannya adalah yang pertama 1 sampai 10. A sama dengan 1, di mana A lebih kecil sama dengan 10, A plus plus. Oke. Kemudian kita buat lagi perulangan yang kedua, for B sama dengan, di sini kan perkaliannya cuma 1 ya. Ini perkalian 7. Nah, di sini kita buat B sama dengan 7, di mana B lebih kecil sama dengan 7, B plus plus seperti ini. Oke. Kemudian kita cetak sini cout. Kita cetak yang pertama adalah variabel si A, kemudian cetak lagi perkalian, kemudian cetak lagi variabel si B, lalu cetak lagi simbol sama dengan, lalu cetak lagi adalah A dikali B. Kemudian kita buat NDL seperti ini. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya di sini. Perkalian 2. Oke, di sini kita buat titik koma, ada yang kurang ya. Kita jalankan lagi. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini perkaliannya ya. 1 kali 8. Oh, ini kita buat, di sini kita buat dulu 6 ya. Nah, seperti ini dia ya. Jadi di sini sudah ada dibuat perkalian 7. Jadi nanti nilai awalnya adalah 6 dengan nilai akhirnya adalah 6. Karena dia di sini tambah 1 saja. Ya. Oke. Nah, di sini kan ada yang namanya penginputan ya, masukkan jenis perkalian, masukkan batas perulangan. Oke. Yang terakhir sini kita buat ya, sebut sini jenis perkalian dan batas perkalian. Jadi sini ada 2. Nah, di sini kita buat perintah cout. Oke, masukkan jenis perkalian. Lalu kita in, inputlah ya. Oke, kemudian kita buat sini cout lagi, kemudian masukkan batas perulangan. Oke. Kemudian di sini oke, kita buat sini titik 2 ya. Nah, lalu kita buat in, cetaklah, inputlah berdasarkan batas seperti ini. Nah, cuman di sini kita ubah di mana nilai perkalian. Jenis perkalian kan udah berubah ya. Ini kan jenis perkaliannya, perkalian berapa. Jadi di sini kita buat adalah jenis. Nah, ini kita buat jenis. Oke. Nah, untuk batas perulangannya kan kita buat sini batasnya. Nah, ini jadi batas. Inilah batasnya tadi ya. Oke. Nah, untuk nilai awalnya tetap, batasnya yang kemudian jenisnya ini kita ganti. Coba kita jalankan hasilnya. Oke. Masukkan jenis perkalian. Perkalian berapa mau kita buat? Misalnya perkalian 5. Oke. Nah, batas perulangannya sampai mana? Sampai 10 ya. Nah, maka nanti di sini kita lihat, oh ini masih tetap perkalian 6 ya. Oke. Jadi di sini kurangnya adalah kita ubah operatornya. Ini jangan dibuat sama dengan supaya tidak langsung berhenti perulangannya. Jadi sini kita buat adalah lebih kecil. Sini kita buat lebih besar ya. Nah, coba kita tes ya, kita lihat hasilnya. Jenis perulangannya perulangan 5,
batasnya 10. Nanti sini adalah perkalian 1 sampai 5 ini ya. Perkalian 5 1 sampai 10. Seperti ini dia hasilnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita jalankan lagi, misalnya kita buat sini adalah perkalian 3 misalnya. Oke. Batasnya 10. Nah, seperti ini dia. Perkalian 3. Oke. Nah, itulah untuk tugasnya. Silakan dikerjakan dan silakan jangan lupa dikirimkan ke e-learningnya supaya ada nilai untuk pertemuan kita yang ke-7 ya. Oke, baik, terima kasih, semoga paham atas yang saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat.